Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum mulai pembelajarannya, Ibu minta satu orang KM untuk pimpin doa dulu ya. Sok, yuk mulai. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai aktivitas hari ini, Ibu pengen tahu dulu apakah hari ini ada yang nggak hadir? Oh ada, yaudah Ibu absen dulu satu-satu ya. Windy sakit? Wulansari? Izin. Diva? Gak ada? Oke. Karena di sini ternyata ada yang galau, ada yang sedih, kemudian ada yang bad mood juga. Gimana kalau sebelum lanjut ke materi, kita ice breaking dulu? Setuju? Setuju. Oke, yang pertama, Ibu pengen ngetes kefokusan dulu. Clue-nya itu adalah masa lalu itu masa sekarang. Ingat ya, clue-nya itu masa lalu ada masalah sekarang. Oke? Kalau ini 0, ini itu 5. Kalau ini 0, ini itu 5. Kalau ini 4. Tepuk tangan dulu. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ini? 5. Ini? 1. Ini? 5. Ini? 4. Ini? 2. Ini? 6. Ini? 1. Ngerti sampai sini? Ngerti? Udah, ngerti? Oke, sekarang clue-nya. Clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Bumi itu bulat. 8 itu 2. Kalau 8 ditambah 0 sama dengan? 3. 60 tambah 8 sama dengan? 6. Oke. 60 tambah 60? 4. 80 tambah 6? Oke. Tangan. Cung, yang tadi sedih. Apa moodnya udah kembali? Sudah. Sekarang gimana perasaannya? Benar. Siap belajar? Siap. Yang lain siap belajar? Siap. Oke. Pertemuan kali ini ada tanaman obat yang dimana itu adalah termasuk juga dari awal pendahuluan pelajaran farmakognosi, yang mana kalian akan belajar tentang tujuan ini adalah peserta didik mampu merinci tentang cara proses pembuatan simplisia. Ada yang tahu simplisia itu apa? Oke, nanti ya. Yang kedua adalah kemudian peserta didik mampu menjelaskan tentang jenis-jenis tanaman obat Indonesia, fungsinya, kemudian dan bagaimana cara pengolahannya. Pembelajaran farmakognosi, di mana itu farmakognosi adalah rangkaian dari semua pelajaran produktif selain farmakologi, ada farmakognosi, kemudian pelayanan farmasi, kemudian apa lagi? Apalagi? Ilmu resep. Nah, farmasi itu ada bermacam-macam. Pelajaran yang pertama adalah farmakologi. Kemudian ada farmakognosi. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Pelayanan farmasi, kemudian farmasi, kemudian 4 kimia farma, kemudian apa lagi? Administrasi farmasi, advar, apa lagi? Dan lain-lain. Oke, jadi di sini tentang untuk farmakognosi, Ibu akan menjelaskan tentang tadi obat tradisional sudah, kemudian bagaimana cara pengolahannya. Ada yang namanya disebut simplisia. Ada yang tahu simplisia itu apa? Tumbuhan, kemudian hewani, kemudian mineral
itu semua bahan obat. Oke, disebut simplicia jikalau dia hanya baru mengalami pengeringan. Hanya mengalami pengeringan saja, belum mengalami apapun. Ada yang tahu tujuannya apa? Kenapa dikeringkan? Tujuannya apa? Hah? Biar awet. Kedua? Biar awet. Praktis, betul, tidak busuk. Kemudian biar awet. Ada yang disebut dengan, tahu rizoma apa? Rizoma itu adalah rimpang-rimpang yang ditanam di dasar tanah yang ada ruasnya, kemudian ada tunas. Kira-kira apa yuk? Betul, kunyit. Apalagi? Jahe. Apalagi? Kencur. Apalagi? Serai enggak ada. Ada apalagi? Lengkuas. Itu salah satunya. Kemudian lanjut rizoma. Setelah rizoma itu adalah adanya kortek. Kortek itu adalah apa? Batang. Ibu pengen nanya dulu. Kira-kira ada yang tahu nggak kegunaan jahe itu apa? Kegunaan jahe apa? Untuk menghangatkan tubuh, salah satunya. Kemudian kunyit. Itu kan termasuk rimpang ya. Tadi rimpang apa? Satu jahe, kedua kunyit, yang ketiga kencur, keempat lengkuas. Ada lagi? Yang beruas, kemudian bertunas. Ada lagi? Ada. Oke. Tadi jahe untuk menghangatkan tubuh. Penghangatkan tubuh ada namanya farmakologinya apa? Carminativa. Pernah dengar itu? Oke. Yang kedua kalau kunyit. Kunyit untuk apa? Untuk apa? Nafsu makan. Lengkuas. Lengkuas untuk apa lengkuas? Ada yang tahu lengkuas? Lengkuas ada yang tahu? Laja. Bahasa Sundanya laja. Ada yang tahu untuk apa? Oke, kalau bumbunya itu ada lengkuasnya, ibu dijamin pasakan itu 1 hari tidak akan basi. Pengawet. Pengawet berarti artinya pengawet itu apa? Anti apa? Pengawet itu apa? Kenapa basi? Ada apanya di basi? Kenapa basi? Jamur, betul. Berarti lengkuas itu adalah pengawet dan anti jamur secara alami. Untuk selanjutnya, ibu mohon kalian tolong lihat video ini, kemudian amati, kemudian nanti kalian harus bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian bagaimana ini pembuatan simplicia sampai dari awal sampai akhir. Kalian harus paham pengolahannya seperti apa, langkah-langkahnya bagaimana, ya. Tolong dicermati baik-baik. Apa itu simplicia? Simplicia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat. Kandungan pada jahe bisa berperan sebagai penurun kadar trigliserida dan kolesterol yang berlebih dalam tubuh. Yang mengatasi perjalanan jahe juga bersifat anti mual loh. Yang keempat, jahe berfungsi meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tahap pembuatan serbuk simplicia. Pertama, pengumpulan bahan baku. Kedua adalah sortasi basal, bisa digunakan dengan tisu atau sikat gigi. Tujuannya untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan asing yang terbawa pada waktu panen. Misalnya pada jahe ini adalah tanah, karena tanah mengandung macam mikroba. Jika terlalu tebal, kan membutuhkan proses lama untuk pengeringan. Setelah diiris, disusun di atas sampan ataupun wadah untuk proses pengeringan. Dipastikan tidak ada yang tertutup agar dapat mengering dengan rata. Setelah kalian semua melihat video tadi tersebut, jelas? Jelas. Oke.
Ibu pengen ngetes kalian, apakah kalian masih fokus atau tidak? Oke, bentar Pak, ini sedikit dulu. Oke, lanjut aja. Nanti untuk ngetes ininya, Ibu minta kalian berbentuk 5 kelompok. Nanti Ibu mau kalian amati yang tadi kalian lihat video atau kalian baca di sini. Kalian ada yang nanti beda-beda ya. Di sini tulis namanya, siapa kelompoknya, tapi tolong di situ tulis. Misalkan anak dia bagian nyari materi. Kemudian yang satu bagian pemahaman. Nanti ada yang bagian presentasi. Siap? Siap. Oke, setelah itu kalian presentasikan, kesimpulkan apa yang tadi kalian pahami di depan. Siap? Siap. Oke. Nih. 1 2 3 4. Kenapa? Enggak usah. Iya. Hah? Perkenalan gimana maksudnya? Keranjang potongan agar lebih mudah dijemur. Kalau pengeringan lebih mudah kering. Kalau ada pengeringan, lebih mudah pengeringan. Terusnya ya. Sudah bahan baku gitu ya. Hingga 40 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Strip 60 derajat Celcius. 6 dari 1,25 kg kencur. 1,2 kg kencur. Ini nantinya akan didapat. Untuk selanjutnya Ibu mau perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Silakan, mau kelompok mana dulu? Kelompok 1, 2, 3 atau 4? Kelompok 1 dulu, boleh. Kelompok 1, ayo silakan. Siapa perwakilannya? Boleh. Gimana? Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami setelah menonton video tadi. Jahe memiliki banyak manfaat, yaitu untuk menurunkan berat badan, meningkatkan tubuh, meningkatkan kekuatan otot, menghilangkan mual di perjalanan, dan menjaga kesehatan jantung. Cara pembuatan jahe: disertasi basah untuk menghilangkan kotoran yang tersisa, misalnya coba dari tanah, ditimbang untuk mengetahui beratnya, dicuci untuk menghilangkan kotoran yang masih tersisa, perajangan atau pemotongan agar mudah pengeringan, dikeringkan beberapa hari sampai bisa dipatahkan dengan jari, sortasi kering untuk membersihkan kembali dari kotoran seperti debu, ditimbang kembali untuk mengetahui berat setelah dikeringkan, dihaluskan agar mudah dikonsumsi dan digunakan. Disimpan di wadah tertutup agar tahan lama. Kesimpulannya, jadi tujuan pembuatan Simplisia adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan baku tanpa mengurangi kualitas sehingga kontinuitas produknya terjamin. Terima kasih. Good. Oke, bagus, cukup jelas, cukup rinci.
Selanjutnya. Dari video yang tadi saya lihat, saya dapat mengetahui apa saja manfaat dari Simplicia rhizoma atau jahe. Di antaranya itu menurunkan berat badan, menguatkan kekebalan tubuh atau imun, dan menjaga kondisi jantung. Adapun tahap pembuatannya, 1. Pengumpulan bahan baku, 2. Sortasi awal atau sortasi basah. Sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran atau bahan-bahan asing seperti yang tadi dalam video itu tanah ya Ibu. Terus yang ketiga, penimbangan. Penimbangan dilakukan agar mengetahui berat bahan sebelum dan sesudah dikeringkan. 4. Pencucian. Menghilangkan kotoran yang melekat pada bahan baku rhizoma atau jahe tersebut. 5. Perajangan atau pemotongan untuk mempermudah proses pengeringan ataupun pengepakan dan penggilingan. 6. Pengeringan untuk mengurangi kadar air dari Simplicia untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau jamur. 7. Sortasi kering untuk memisahkan benda-benda asing atau kotoran yang tertinggal seperti debu. Kelompok mana lagi? Bagus sekali. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan uraian tentang cara pembuatan dari Simplicia rhizoma dan Cortex. Pembuatan Simplicia yang baik dimulai dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Cortex, pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, perubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan. Kesimpulannya, Simplicia dimulai dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, penirisan, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, dan penyimpanan. Sedangkan Cortex dimulai dari pengumpulan bahan baku, sortasi basah, pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan. Saya juga mengetahui bagaimana cara pembuatan Simplicia rhizoma dan Simplicia Cortex. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Mana? Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang ke-1, siapkan rimpang jahe yang akan dijadikan Simplicia. Pilih rimpang jahe yang memiliki ukuran besar dan tua, tidak busuk, sedang, dan tidak cacat atau rusak. 2. Timbang rimpang jahe sampai mencapai berat 1,2 gram. 3. Cuci rimpang jahe menggunakan air, bersihkan rimpang dari kotoran yang masih menempel, buang juga bagian-bagian yang tidak dibutuhkan atau sisa batang, daun, dan akar. 4. Potong rimbang jahe secara membujur dengan ketebalan 2-4 mm. 5. Rimpang dapat dikeringkan dengan cara diopen atau dijemur di bawah sinar matahari. Pengeringan dilakukan sampai rimpang memiliki kadar air 10% jika pengeringan menggunakan open. Atur panas open hingga 40 Celcius. 6. Dari 1,2 kg jahe ini nantinya akan didapat sekitar 200 gram jahe kering yang bisa langsung dimanfaatkan untuk obat atau jamu. Kesimpulannya, jahe merupakan tanaman rimpang yang sering digunakan untuk keperluan obat herbal atau jamu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good. Semuanya bagus. Semuanya ternyata mengerti. Ya baik, untuk selanjutnya setelah tadi presentasi, kemudian kalian akan lebih memahami lagi untuk bagaimana selanjutnya Simplicia itu, obat tradisional itu, rhizoma dan sebagainya. Oke. Nah, sebelumnya seperti tadi kita akan mengenal Simplicia sebagai bahan baku obat. Jadi yang telah kalian tadi nonton adalah bentuk bagaimana pembuatan Simplicia itu terjadi. Nah, ternyata Simplicia adalah apa? Bahan alamiah yang digunakan obat
yang belum mengalami pengolahan apapun. Hanya apa? Hanya dikeringkan saja, belum diisolasi, belum dipisahkan kimianya satu-satu. Semuanya masih ada di situ. Airnya ada, kemudian zat yang beracunnya ada, zat yang manfaatnya ada, efek sampingnya ada. Semuanya masih ada di situ. Kemudian lanjut. Nah, ternyata Simplicia itu banyak. Ada berapa di sini? 3. Simplicia nabati, kemudian hewani dan mineral. Menyembuhkan kesemutan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Sudah. Oke, Ibu mau satu orang? Adakah yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Oke, ciri disebut rimpang itu apa? Satu orang. Satu orang, nanti Ibu dapat reward, dikasih nilai. Kalau yang betul Ibu kasih nilai. Siapa yang berani? Satu orang. Oke. Apa, Neng? Banyak, memiliki ruas, Ya. berbatang, Ya. dan ada kuncupnya. Ada kuncupnya. Oke, tepuk tangan. Siapa namanya? Siapa namanya? Naila. Oke, lanjut. Adakah siapa yang tahu tentang manfaat dari rizoma? Yang terakhir Ibu jelasin tadi. Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Yang terakhir? Ayo. Oke. Metabolisme tubuh, Terus? alkaloid, Ya, itu zat kimianya. Adanya zat kimia. siri. Ibu ini satu lagi. Oke, di sini masing-masing ya. Hari ini kalian belajar tentang rimpang ini, tentang Simplicia ini. Bagaimana hari ini kalian belajar? Menarik? Kemudian apa lagi? Senangnya kenapa senangnya? Mengetahui apa? Oke. Apa lagi? Bisa mengetahui lagi tentang rimpang. Apa lagi? Jenis-jenis Simplicia. Apa lagi? Oke, manfaatnya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kalian alhamdulillah tujuan Ibu menyampaikan itu, alhamdulillah kalian sudah paham bahwa tujuan Ibu adalah kalian pelajaran ini bisa menjelaskan tentang Simplicia, kemudian bisa menjelaskan langkah-langkah pembuatan Simplicia. Ternyata tadi setelah dipaparkan, alhamdulillah kalian sudah paham satu-satu. Yang selanjutnya adalah kalian tahu tentang rizoma, manfaatnya, kemudian khasiatnya, dan alhamdulillah semuanya juga sudah paham menurut Ibu ya. Dan untuk selanjutnya Ibu mohon ini dikumpulkan, ini akan jadi angket buat Ibu untuk kedepannya agar nanti Ibu bisa lebih maksimal lagi. Harapan-harapan kalian yang ditulis di sini Ibu akan semaksimal mungkin apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan bisa terpenuhi. Ya, kita tutup dengan doa. Sebelumnya kumpulkan dulu nih. Yuk, kumpulkan dulu. Kumpulkan Dek, estafet Dek.
Udah? Udah semuanya? Udah semuanya? Oh ya. Oke, sebelum penutupan, ini Ibu angket. Tadi Ibu nanya, coba amati lingkungan di rumahmu saat ini. Lalu kalian berikan emosi kalian. Di sini ada yang menangis. Nabila, mana Nabila? Enggak apa-apa, jelasin aja. Kenapa lingkungan di sekitar rumahmu mengecewakan? Iya nggak apa-apa, ini di sekitar rumah, di lingkungan di rumah. Bukan di sekolah ya, ini di rumah. Kenapa? Nggak apa-apa, jelasin aja. Hah? Nggak bisa ngomong? Oke, Najla. Mana Najla? Oke, kenapa emosinya senyum? Cukup enak lingkungan rumahnya. Oke, ada yang mana tadi? Ada yang sedih. Siapa yang sedih ya? Kenapa lingkungannya sedih? Karena ini akan mempengaruhi mood kalian belajar ke sekolah. Berarti nanti Ibu akan melihat kalian belajar di sekolah itu terganggu moodnya. Karena kenapa? Apakah teman-teman kaliannya yang kurang enak? Ataukah lingkungan di rumahnya kurang enak? Atau bahkan di rumahnya sendiri pun kalian tidak enak, tidak nyaman? Adakah yang gak enak di rumah? Gak nyaman? Gak nyaman? Oke. Oke. Hari ini stres, capek? Oke. Ikut Ibu. Ikut Ibu. Ikut Ibu. Tolong pejamkan mata. Oke. Rileks tubuh. Kalian tarik napas dari hidung, kemudian keluarkan lewat mulut. Kalian hitung 6 sampai 7 kali. Oke, siap? Siap. Oke. Rileks, pejamkan mata, tarik napas. Keluarkan lewat mulut. Ditiup, boleh ditiup. Kemudian lanjut. Kemudian, nah untuk selanjutnya, untuk minggu yang akan datang, insya Allah kita akan berkunjung ke industri jamu. Kemudian kita akan melihat secara langsung bagaimana langkah-langkah pembuatan jamu yang baik dan higienis dan efisien. Ya? Ya. Kita ucapkan alhamdulillah. Oke, sebelum mengakhiri acara hari ini, pembelajaran hari ini, Ibu mau ada satu yang memimpin doa. Silakan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Jangan kemana-mana. Salam buat orang tua, salam buat ibu kos, salam juga buat ustadz-ustadzah yang ada di pesantren. Maafkan jika banyak kekurangan dari Ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.